terima kasih atas pertolongan kepada kami, sejak dari rumah menuju kita. Amin. Baik anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Warhan, Hadir Bu. Juang, Hadir Bu. Keisha, Hadir Bu. sudah semangat untuk belajar? Sudah. Nah, biar lebih semangat, Ibu ajak untuk ice breaking. Semua Ibu undang untuk berdiri. 1, 2, 3, ya. Kelas 3B. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai Kewajiban dan hakku di rumah. silakan ditulis. Ada yang tahu apa itu kewajiban dan hak? Ada yang tahu? Yang masih belum paham, mari kita belajar. Pengertian dari kewajiban itu anak-anak adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Artinya sesuatu yang sudah wajib kita lakukan. Sedangkan pengertian dari hak adalah sesuatu hal yang akan kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Artinya setelah kita melakukan kewajiban, maka kita berhak mendapatkan hak kita. Nah, yang kita bahas sekarang yaitu kewajiban dan hak di rumah. Nah, menurut anak-anak, apa sih contoh dari kewajiban di rumah? Membantu orang tua, betul. Apa lagi? Mencuci baju, kewajiban. Nah, itulah contoh-contoh dari kewajiban. Kewajiban juga bisa melalui mendapat kasih sayang dari orang tua, membantu orang tua di rumah. Nah, itulah contoh-contoh dari kewajiban. Kalau hak, contohnya apa? Hak kita di rumah, apa? Mendapat kasih sayang dari orang tua, betul sekali. Siapa lagi yang tahu? Mendoakan orang tua yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Hak kita di rumah mendapat kasih sayang dari orang tua. Oke, silakan dicatat pengertian dari kewajiban dan hak. Nah, misalnya ini dengan kegiatan di rumah, membantu orang tua. Ini contohnya kewajiban atau hak? Kewajiban, betul sekali. Kalau membuang sampah di tempat sampah itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Nah, inilah contoh-contoh dari kewajiban dan hak. Silakan dibuka buku halaman 27. Kita baca masing-masing kalimat di atas. 1, 2, 3, ya. Setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama. Nah, cerita di atas menggambarkan bahwa Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama. Setelah makan malam itu berakhir, Udin berpikir tentang kewajiban dan haknya tentang makanan. Mari kita bahas. Berikut anak-anak kewajiban dan hak tentang makanan. Nah, di sini bahwa bantulah Udin memilih mana kewajiban dan hak. Nah, di atas ini anak-anak ada 10 kewajiban dan hak tentang makanan. Nah, tugas anak-anak menentukan mana yang termasuk kewajiban dan mana yang termasuk hak. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kewajiban dan hak. Diperhatikan halaman 28. Ibu kasih contoh 1 mengenai kewajiban dan hak. Apa kewajibannya di atas itu? Bersyukur atas semua makanan yang ada. Haknya apa? Mendapat makanan sehat dan bersih. Ya, sesuai dengan ini
berikutnya anak-anak mengisinya di buku. Memilih mana yang termasuk hak dan kewajiban di antara yang 10 tadi. Bisa dipahami? Makan makanan yang sudah disediakan. Apa haknya? Oke, tepuk tangan untuk Feisha. Istirahat yang cukup itu baik sekali. Ini ada 3 di atas ini yang sudah ditunjukkan. Yang pertama yaitu badan menjadi segar. Yang kedua, badan menjadi sehat karena istirahat. Jadi anak-anak penting juga untuk istirahat supaya tubuh kita menjadi sehat. Ketika kalian pulang sekolah, kalian istirahat atau enggak? Istirahat itu sangat penting untuk tubuh kita. Nah, setelah Ibu jelaskan materi tentang kewajiban dan hak di rumah, apakah ada pertanyaan dari anak-anak Ibu? Ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham semua? Kalau Ibu tanya pengertian dari hak dan kewajiban tahu? Tahu pengertian dari kewajiban? Oke, Sinta. Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Tentang untuk Sinta, semua sudah paham tentang materi hari ini? Ada pertanyaan? Tidak. Selain di sini Ibu punya media papan hak dan kewajiban. Di mana di sini ada gambar. Setiap satu kelompok maju 2 orang mengambil satu gambar dan menentukan apakah gambar tersebut termasuk hak atau kewajiban. Sudah dipahami? Kalian ambil 2 gambar ini, kalian tentukan apakah itu termasuk hak atau kewajiban. Sudah dipahami? Mulai dari kelompok 1. Sudah? Dari gambar hak. Mendapat makanan itu termasuk hak atau kewajiban? Ya, betul sekali. Ini termasuk tugas untuk anak-anak. Ibu punya LKPD. Kesimpulan materi kita hari ini anak-anak, di dalam keluarga setiap anggota memiliki hak dan kewajiban seperti yang dijelaskan tadi. Ada ketika melaksanakan kewajiban maka kita akan mendapat hak kita. Dengan melaksanakan kewajiban dan hak maka terciptalah suasana rumah yang rukun dan bahagia. Demikian pembelajaran kita. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah dipahami semua materinya? Sudah. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu ada speaking. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah contohnya dari hak? Contoh hak adalah mendapat perlindungan dan mendapatkan kasih sayang. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Silakan.